Oke, yang pertama kita masuk ke materi inti kita yaitu metode biseksi atau bisection. Metode biseksi ini juga punya nama lain, yaitu nama lainnya adalah metode bagi dua. Nah, metode ini itu merupakan salah satu metode numerik yang digunakan untuk mencari akar dari suatu fungsi non-linear ya. Ingat fungsi non-linear. Kalau fungsi linear itu kan fungsi fx sama dengan ax ya. Kalau fungsi non-linear itu bisa fungsi logaritma, trigonometri, eksponensial, atau fungsi kuadrat gitu, dan lain sebagainya dengan membagi dua interval secara berulang. Jadi ini kata kunci dari metode biseksi, yaitu membagi dua interval secara berulang. Awalnya kita akan memisalkan intervalnya itu sebagai interval A, B. Ya, interval A, B. Setelah itu kita mencari titik tengah dari kedua interval ini. Misalkan aja titiknya adalah M. Kita cari titik tengahnya, berarti dengan cara menjumlahkan A dan B ini, lalu kita bagi dengan 2. Kita dapatkan titik M ini itu yang nanti akan berada di tengah-tengah dari titik A, B. Lalu kita lakukan substitusi ke fungsi nanti yang akan dicari akarnya. Kemudian kita bisa mepetkan interval nanti yang diperoleh. Apakah nanti dari A, M atau dari M, B. Ini kondisional tergantung nanti dengan fungsi perkalian fungsi yang dihitung atau yang dikerjakan. Nah, metode ini itu didasarkan pada teorema Bolzano yang menyatakan bahwa jadi kalau kita punya suatu fungsi fx yang kontinu pada interval tertutup A, B dan memiliki tanda yang berlawanan di ujung-ujung interval tersebut, yang mana berarti hasil perkalian dari dua buah fungsinya itu negatif, maka setidaknya ada satu akar di dalam interval tersebut. Nah, gimana contohnya? Contohnya misalkan kita punya sebuah fungsi kontinu. Contohnya adalah fx sama dengan 2x. Nah, fungsi ini itu kontinu pada interval tertutup, yaitu kontinu dikatakanlah min 2 sampai dengan 3. Dan memiliki tanda yang berlawanan di ujung-ujung interval tersebut, yaitu FA dikali FB-nya ini harus negatif. Berarti FA-nya ini negatif, FB-nya ini nanti positif. Ya, kalau kita masukin, ini kan A nih, lalu yang ini B. Nah, kalau kita hitung FA, yaitu sama dengan F dari min 2. Min 2 ini kita langsung masukin ke dalam fungsinya 2x, nanti menghasilkan min 4. Kalau FB itu sama dengan F3, berarti kan 2 dikali dengan 3, yaitu sama dengan 6. Nah, FA-nya jelas hasilnya adalah negatif, FB-nya adalah positif. Kalau dikalikan, min 4 dikali dengan 6 itu hasilnya adalah min 24, yang mana ini merupakan hasilnya adalah negatif ya. Ini sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pernyataan ini. FA dikali FB itu kurang dari 0, maka setidaknya ada nih satu akar di dalam interval tersebut. Ya, jadi kalau kita menemukan misalkan seperti ini, lalu kita hitung ternyata hasil perkalian dari FA dan FB-nya ini adalah kurang dari 0, yaitu min 24, maka setidaknya nanti akan ada satu akar di dalam interval tersebut. Nah, berapakah kira-kira akarnya? Sebenarnya kelihatan ya akarnya. Akar dari fungsi 2x ini adalah yaitu X sama dengan 0 ya, jelas ya. Kita tinggal menyamadengankan fungsi ini itu dengan 0. 2x sama dengan 0, maka X itu sama dengan 0. Dan 0 ini jelas itu terletak di interval min 2 dan 3. Ya, itu maksud dari teorema Bolzano ini. Oke, kita masuk ke algoritmanya sekarang, algoritma dari metode biseksi.
Langkah pertama itu adalah kita menentukan interval awalnya, ya, interval awalnya. Cuman di sebagian soal itu interval sudah diketahui, interval A, B. Nah, kalau sudah diketahui, berarti kita tinggal menghitung nilai dari FA-nya apakah kurang dari 0, dan nilai dari FB-nya apakah lebih dari 0, ya. Yang jelas nanti keduanya ini harus terpenuhi, yaitu FA-nya harus kurang dari 0, FB-nya itu harus lebih dari 0. Langkah kedua, kita menghitung titik tengahnya, yaitu dengan cara menjumlahkan titik awal interval tadi A dengan titik akhir interval tadi B. Lalu kita bagi dengan 2, ya. Kita nyatakan di sini sebagai M. M ini merupakan titik tengahnya. M sama dengan A ditambah B dibagi dengan 2. Nah, kalau sudah kita menentukan M-nya, kita bisa menghitung nilai dari Fm-nya, ya. Misalkan M-nya itu kita nanti dapatnya adalah 2. Berarti nanti kita langsung menghitung F2-nya, ya. Ini langsung bisa kita lakukan substitusi ke dalam fungsi yang diketahui. Nah, lalu kalau Fm-nya sudah kita hitung, kita sesuaikan dengan pernyataan ABC. Apakah Fm-nya sama dengan 0? Kalau sama dengan 0, maka M ini adalah akar dari fungsi tersebut. Nah, kalau pernyataan A ini dipenuhi, maka iterasi itu berhenti, tidak usah dilanjutkan. Maka jelas kita sudah mendapatkan akarnya. Tetapi kalau misalkan yang B, FA dikali Fm-nya itu kurang dari 0, maka nanti akar itu akan berada di interval A, M, ya. Kalau kurang dari 0, maka intervalnya itu dari A, M. Dan nanti akan mengulangi kembali langkah yang kedua, mencari nilai M. Yang C, kalau FA dikali Fm-nya lebih dari 0, maka nanti akar-akarnya itu akan berada di interval M, B, ya. Akan berada di interval M, B, dan kalian bisa mengulangi kembali langkah yang kedua. Ya. Iterasi akan berhenti, perhatikan, iterasinya akan berhenti ketika yang pertama, jumlah iterasinya itu mencapai batas maksimum yang ditentukan. Nah, karena kita di sini dalam mempelajari metode numerik ini, biasanya maksimum iterasi itu hanya sampai 3 iterasi, ya, karena kita melakukannya secara manual. Kecuali kalau nanti saya memberikan kalian tugas, cari iterasi sebanyak 10 kali, itu baru kalian bisa menggunakan programming atau bisa menggunakan Excel, ya. Terserah sesuai yang kalian pahami. Nah, kalau secara manual kita ngitungnya, itu iterasinya biasanya hanya sampai 3 iterasi. Yang kedua, ini adalah nilai mutlak dari Fm itu mendekati 0, ya. Artinya mendapatkan akar dengan nilai toleransi tertentu. Ini akan saya jelaskan langsung ke contoh soal, ya. Nah, di sini perhatikan, saya punya contoh soal. Cari akar dari suatu fungsi fx sama dengan X kuadrat min 5 di interval 2,3 hingga 3 iterasi. Nah, perhatikan di sini ada 3 iterasi. Ini kunci jawabannya, ya, akar di sekitar 2,125 hingga 2,25. Langkah-langkahnya bisa kalian cek di bawah ini yang sudah saya kotakin, ya. Jadi pada soal ini itu intervalnya sudah diketahui 2,3, berarti 2 ini itu adalah A-nya dan 3 ini adalah B-nya. Karena intervalnya sudah kita peroleh, maka langkah berikutnya adalah kita hitung FA-nya dan kita hitung FB-nya, ya. Oke, kita cari dari iterasi yang pertama dulu. Iterasi yang pertama. Nah, iterasi pertama berarti kita cari FA. FA berarti sama dengan F2. Karena A-nya sama dengan 2. Langsung kita masukin ke dalam fungsi X kuadrat min 5. Berarti kan 2 kuadrat
min 5. Sama dengan berapa ini? Ini sama dengan min 1 ya. 4 dikurangi 5 itu min 1. Lalu kita hitung FB. Nah, FB-nya itu sama dengan F3 ya. Karena B-nya sama dengan 3. Lalu kita langsung substitusi ke fungsi ini. 3 kuadrat min 5, yaitu sama dengan 3 kuadrat itu 9, dikurangi 5 sama dengan 4. Nah, kita sudah dapatkan FA-nya min 1 ya. Sesuai nggak nih? Dia kan FA-nya harus kurang dari 0, sesuai ya. Kurang dari 0. Dan FB-nya ini harus lebih dari 0. Lalu kita cari titik tengahnya. M sama dengan A plus B dibagi 2. Yaitu A-nya berapa? 2 ditambah B-nya 3 dibagi 2. Yaitu sama dengan 5 dibagi 2, yaitu 2,5. Kita dapatkan titik tengahnya itu 2,5. Nah, kalau M-nya sudah kita dapatkan, berarti selanjutnya kita hitung FM. FM. FM-nya ini berarti F dari 2,5 ya. Berarti 2,5 itu dikuadratkan, lalu kita kurangi dengan 5. 2,5 ini kalau kita kuadratkan, itu hasilnya adalah 6,25 dikurangi 5, maka hasilnya adalah 1,25 ya, 1,25. Nah, lalu kita masuk ke langkah yang ketiga. Apakah FM-nya sama dengan 0? Tentu tidak. Di sini FM-nya adalah 1,25. Lalu kita cari hasil perkalian FA dengan FM-nya. FA kita kalikan dengan FM. Nah, FA-nya berapa? FA-nya tadi kita dapatkan adalah min 1. FM-nya adalah 1,25. Maka hasilnya adalah 1,25. Ini hasilnya, min ya, min 1,25. Ini adalah negatif atau kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 hasil perkaliannya, maka kita gunakan yang bagian B. Kalau kurang dari 0, artinya apa? Artinya akarnya tuh berada di interval A, M. Berarti akarnya itu berada di interval A, M. A-nya berapa tadi? A-nya adalah 2. Lalu M-nya itu adalah 2,5. 2,5. Nah, sekarang iterasi pertama sudah selesai ya. Ini kita dapatkan nilai akarnya itu dengan posisi interval yang lebih sempit dari interval yang diketahui di awal tadi. Ya, yang di awal kan 2,3, sekarang 2,5 ya. Nah, sekarang kita menghitung untuk iterasi yang kedua. Nah, kita hitung untuk yang iterasi kedua. Berarti kita gunakan informasi yang ada pada iterasi pertama, yaitu 2 di sini sebagai A, dan 2,5 di sini itu sebagai B, ya, sebagai B. Kita tidak usah menghitung berapa nilai F2-nya dan F2,5-nya, karena tentu sudah kita peroleh dari perhitungan sebelumnya di iterasi pertama. Nah, iterasi kedua ini kita langsung aja menghitung M-nya. M sama dengan A plus B dibagi dengan 2-nya ya. Yaitu sama dengan A-nya itu adalah 2 ditambah B-nya itu 2,5 dibagi 2 sama dengan 4,5 dibagi 2 yaitu 2,25. Nah, nilai M pada iterasi kedua itu kita dapatkan 2,25. Selanjutnya kita hitung FM-nya, yaitu sama dengan F 2,25 ya. Ini kita langsung masukin aja ke fungsi yang di atas ini ya. X kuadrat min 5. Berarti 2,25 kuadrat dikurangi 5 ya.
2,25 kuadrat itu hasilnya adalah 5,0625. Kita kurangi dengan 5, maka hasilnya adalah 0,625. Nah, ini kan angkanya kan angka-angka jelek ya. Jadi nanti kalau misalkan ada ujian, itu kalian harus wajib bawa kalkulator untuk mempercepat dalam proses perhitungan ya. Karena kalau nggak bawa kalkulator ya kalian sendiri yang rugi nantinya. Karena pasti kita akan menemukan perhitungan dari angka-angka yang jelek. Ini agak sedikit ribet kalau kita menghitungnya secara manual. Nah, FM-nya sudah kita dapatkan nih. Lalu kita kembalikan lagi ke langkah yang ketiga, apakah FM-nya sama dengan 0? Tentu tidak ya. Kita peroleh 0,625, maka kita kalikan FA-nya dengan FM. Kembali ke langkah yang ketiga B atau C nih. Kita kalikan FA dengan FM-nya, apakah nanti hasilnya kurang dari 0 ataukah lebih dari 0 ya. FA-nya itu berarti, tadi FA-nya itu kan berarti kan F2. F2-nya itu hasilnya tadi sama dengan ini, min 1 ini ya. Min 1, FM itu berarti 0,625. 0,625. Maka hasilnya di sini adalah min 0,625. Ini lagi-lagi hasilnya adalah negatif. Kalau negatif berarti akarnya itu berada di interval yang B ya, yang nomor 3B yaitu intervalnya A, M. A, M. A-nya berapa? A-nya adalah 2 ya. M-nya adalah ini 2,25. 2,25 ya. Kita dapatkan sekarang suatu akar yang berada di interval 2,25 yang lebih sempit dari interval sebelumnya. Maka dari sini proses iterasi yang kedua itu telah selesai. Lalu kita lanjutkan sampai iterasi yang ketiga ya. Sesuai yang diminta sama soal yaitu ada 3 iterasi. Iterasi yang ketiga. Nah, iterasi yang ketiga ini berarti kita menggunakan informasi yang ada pada iterasi pertama. Iterasi kedua atau iterasi sebelumnya. Yaitu 2 ini sebagai A, 2,25 ini sebagai B. Ya. Berarti A-nya itu sama dengan 2, B-nya itu sama dengan 2,25. Kita tinggal mencari nilai M-nya. M sama dengan A plus B dibagi dengan 2, yaitu sama dengan 2, ditambah 2,25, lalu kita bagi dengan 2. Nah, berapa nih hasilnya? Jadi 2 ditambah 2,5 dibagi 2, itu sama dengan 4,25 dibagi 2. Ini hasilnya adalah 2,125. 2,125. Jelek banget ya angkanya. Lalu selanjutnya kita bisa menghitung FM-nya. FM-nya. FM. Nah, FM-nya berapa? FM-nya berarti kita tinggal masukin ke rumus yang tadi, fungsi yang di awal, X kuadrat min 5. Ya, X kuadrat min 5. Ini kan F sama F, 2,125, yaitu berarti kan 2,125 kuadrat min 5. Nah, ini tadi saya hitung itu ketemu hasilnya sama dengan min 0,4844. Jelas di sini bahwa FM-nya itu tidak sama dengan 0 ya. Nomor 3, kita balik lagi ke yang nomor 3 di sini. Maka selanjutnya kita bisa menghitung FA dikali dengan FM-nya. FA-nya berapa? Itu kita dapatkan dari iterasi yang pertama tadi, yaitu min 1. FM-nya yang ini min 0,4844. Hasilnya adalah berupa bilangan positif. Nah, kalau berupa bilangan positif ya, berarti akarnya itu berada di interval M, B. Ya, M, B. M-nya itu adalah yang ini
2,125. B-nya itu adalah yang ini. 2,25 ya. Ini sama sesuai dengan jawaban yang ada pada sini. Yaitu akarnya berada di sekitar 2,125 hingga 2,25 ya. Jadi gitu kira-kira dalam menyelesaikan soal menggunakan metode biseksi. Sampai di sini dulu apakah ada pertanyaan? Silakan. Silakan barangkali ada yang mau bertanya. Yo, ini masih ke 12, Pak. Cukup jelas. Oke. Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Nah, ini ada contoh yang kedua, yaitu mencari akar dengan metode yang sama, tapi iterasinya itu berhenti ketika nanti nilai toleransinya itu, Fn-nya ini, itu kurang dari 0,15. Kurang dari 0,15. Ini akan saya bahas juga ya, jadi akan saya agak percepat ya. Jadi kita langsung aja masuk ke iterasi pertama. Nah, kalau soal yang tadi, yang pertama itu iterasinya akan berhenti sampai 3 iterasi. Kalau yang di sini tuh menggunakan nilai mutlak dari Fm, yaitu sampai dengan kurang dari 0,15 ya. Sampai dari 0,15. Berarti iterasi pertama adalah ini kita ketahui sebagai A, ini itu sebagai B, maka FA-nya kita hitung, FA-nya itu sama dengan F1. F1 kita masukin ke dalam fungsi ini. Nah, ini kalau kalian hitung, itu akan kita peroleh hasilnya adalah min 7. Lalu FB-nya itu sama dengan F dari 1,5 yang di sini. Ya, itu kalau kalian hitung nanti menggunakan kalkulator, akan kita peroleh nilainya adalah 2,875. Lalu kita menghitung M sama dengan A plus B dibagi 2 sama dengan M-nya itu berarti kan A-nya itu 1 ditambah B-nya 1,5 dibagi 2 hasilnya adalah 1,25 ya. Nah, kemudian kita cari FM-nya yaitu F dari 1,25. 1,25 berapa itu? Nah, ini tadi saya menghitung menggunakan kalkulator, itu nilainya adalah min 2,4219. Nah, kalau FM-nya masih di atas, ini kan kalau kita mutlakin, nilainya itu kan nanti akan positif ya. Ini kalau kita mutlakin, mutlak dari FM, maka nilainya kan positif 2,4219. Ini nilainya masih lebih besar dari 0,15 ya. Kalau masih lebih besar, berarti proses perhitungan itu dilanjutkan. Tetapi kalau FM-nya sudah kurang dari 0,15, maka prosesnya itu dihentikan. Nah, berarti dari sini kita mengalihkan FA dengan FM. Ya, ini langkah yang ketiga. FA-nya itu tadi kita dapatkan min 7, FM-nya itu yang ini min 2,4219. Nah, ini kan min dikali min, itu kan positif ya. Berarti hasilnya itu jelas positif, yaitu lebih dari 0. Kalau lebih dari 0, maka akarnya itu berada di interval. Nah, kalau lebih dari 0 kita gunakan yang C, yaitu M, B. M-nya itu adalah 1,25, B-nya itu adalah B-nya itu adalah 1,5 ya. 1,5. Nah, maka selanjutnya kita melanjutkan ke iterasi yang kedua. Iterasi yang kedua. Nah, iterasi yang kedua berarti kita memisalkan 1,25 ini sebagai A dan 1,5 ini sebagai B.
Kita langsung menghitung nilai M-nya, yaitu A ditambah B dibagi dengan 2, yaitu 1,25 ditambah 1,5 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 1,375 ya. Ini kalau saya hitung menggunakan kalkulator, hasilnya adalah 1,375. Lalu kita hitung nilai Fm-nya, yaitu F dari 1,375, yang nanti kalian substitusikan ke dalam rumus fungsi ini ya. Ini tentu hasilnya akan agak ribet nanti. Ini kalau kalian bisa peroleh menggunakan kalkulator, hasilnya itu adalah 0,1306. Lalu kita kalikan FA dengan FM. FA-nya tadi adalah min 7, FM-nya berarti yang ini 0,1306. Ini jelas hasilnya adalah negatif atau kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, berarti akarnya itu berada di interval yang nomor 3B, yaitu A, M. A-nya adalah yang ini 1,25, B-nya adalah 1, kok B? M-nya adalah 1,375. Nah, apakah iterasinya berhenti? Perhatikan FM ya. Berhenti atau tidaknya iterasinya itu perhatikan dengan toleransi FM-nya. FM di sini itu kita peroleh nilainya adalah 0,1306. Sedangkan batas toleransi pada soal itu harus kurang dari 0,15. Apakah 0,1306 ini kurang dari 0,15? Jawabannya iya ya. Karena 0,1306 ini jelas lebih kecil dari 0,15. Kalau sudah dipenuhi toleransinya, maka berarti akar itu berada di antara 1,25 hingga 1,375 ya. Jadi ini jawaban yang dimaksud oleh soal ya. Jadi kira-kira begitu untuk pembahasan metode bisection atau metode bagi dua. Oke, selanjutnya saya lanjutkan ke pembahasan metode grafis. Ini agak gampang ini ya, cukup simpel sebenarnya untuk metode grafis. Jadi metode grafis ini hanya mencari akar itu menggunakan grafik atau menggunakan gambar yang ada pada suatu diagram kartesius. Jadi kalau punya sebuah fungsi, itu kalian harus bisa menggambarkan fungsi tersebut dalam suatu diagram kartesius ya. Nah, cara sederhana yang dapat dilakukan untuk mengetahui akar dari fungsi adalah dengan menggambar grafik fx lalu amati di mana grafik tersebut memotong sumbu x-nya. Meskipun sederhana, cara ini hanya memberikan nilai estimasi yang kasar. Sebagai ilustrasi di samping, grafik di samping itu dapat digambar secara kasar dengan memilih beberapa nilai C, lalu dengan nilai C tersebut hitung nilai V-nya. Nah, di sini itu ada beberapa nilai C ya pada grafik di sebelah kanan ini. Ada 4, 8, 12, lalu di sini 16, lalu 20. Itu nilai C-nya. Lalu masing-masing nilai C itu nanti kita substitusikan ke dalam fungsinya. Ke dalam fx-nya ini berapa. Kita kan nggak tahu nih fx-nya itu berapa dari gambar ini ya. Lalu kita dapatkan nanti nilai dari masing-masing fc-nya. F4-nya ini F8-nya, F12-nya, F16-nya, dan F20-nya. Nah, terus dari mana kita tahu nilai akarnya? Nilai akarnya akan kita ketahui yaitu ketika fungsinya itu bernilai 0. Perhatikan pada FC di sini, di antara nilai manakah FC-nya ini yang mempunyai nilai 0, yaitu di antara 6,114 dan min 2,230. Di sini ada nilai 0 ya. Pada saat fx-nya itu sama dengan 0, itu termuat di sini. Berarti akarnya itu ada di antara 12 hingga 16 ya. Ini gambar dapat diketahui bahwa akar fungsinya itu berada di antara 12 hingga 16. Berarti ada di antara 12 hingga 16 ya.
Ini cukup simpel sebenarnya cara menentukan akar dengan metode grafis. Kita hanya bisa perlu menggambar grafiknya menggunakan diagram Cartesius, lalu kita bisa mengira-ngira atau memilih nilai C-nya yang sekiranya nanti bisa termuat dalam intervalnya ya. Seperti itu kira-kira untuk metode grafis.